Halo guys, selamat datang di video kelompok 4 Artificial Intelligence. Di sini kita mau bahas eksplorasi tren pada decision support system, terutama pada bidang AI. Di kelompok ini ada Adi Hendro 182180009, ada Muhammad Irman Sukarsa 182180021, dan saya Wita Dewi Seritasya 182181037. Nah, untuk yang pertama bakal dibahas sama teman saya Ilman. Oke, pada presentasi ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama itu ada konsep dari Artificial Intelligence sendiri atau AI. Lalu yang kedua itu cara kerja AI dalam DSS atau Decision Support System, itu matkul yang diampu oleh video ini. Lalu yang ketiga itu contoh penerapan dalam AI dalam DSS itu secara nyata. Oke, next. Yang pertama itu kita akan bahas konsep dari teknologi AI tersebut. Yang pertama itu kita bahas dulu definisinya biar kita tahu apa sih AI ini atau Artificial Intelligence. Jadi AI adalah kecerdasan buatan yang ditujukan kepada mesin dengan sistem yang memahami lingkungannya dan mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang untuk mencapai tujuan. Jadi intinya AI ini adalah suatu mesin yang dapat membantu manusia untuk memahami lingkungan nih dan mengambil tindakan yang maksimal. Tuh, dari diagram di bawah kanan itu bisa dilihat ada bagian-bagian dari AI. Yang pertama itu bagian dari AI itu adalah ML. Jadi atau machine learning. Machine learning ini bagian dari AI yang memiliki kemampuan mempelajari data dan meningkatkan kemampuannya tanpa diprogram secara khusus. Jadi ini tuh ML tuh kita tidak usah memprogram secara eksplisit kita mesin akan gimana, kalau ada apa gimana, tapi machine learning ini akan belajar sendiri ya dari data yang ada. Jadi kita nggak usah program secara eksplisit. Selanjutnya itu ada deep learning atau disebut hierarchical learning. Ini tuh lebih deep lagi nih daripada machine learning. Ini adalah subdivisi machine learning yang berdasarkan pada set algoritma dan memodelkan suatu abstraksi. Jadi kalau ada data-data yang random atau sesuatu yang random, hal-hal random itu ini bakal bisa lebih memproses hal tersebut daripada machine learning itu melalui deep learning. Oke, next. Yang ini adalah konsep dari machine learning. Ini kayak beberapa tahap untuk machine learning. Pertama itu ada getting data, itu mengolah datanya, itu membersihkan datanya, dan juga merencanakan apa yang ingin diprediksi dari data tersebut. Yang kedua itu ada feature engineering, atau memproses data yang udah dibersihkan tadi itu menjadi representasi yang sesuai dan terstruktur. Jadi atribut-atribut yang sudah sesuai, terus coefficient-nya itu mendukung untuk hasil dari keputusan tersebut. Gitu. Jadi yang ketiga itu ada modeling atau pemilihan algoritma dari machine learning. Dipilih algoritma yang paling cocok untuk sistem yang ingin kita buat. Next. Yang keempat itu ada deployment atau implementasi dari algoritmanya machine learning itu sendiri. Yang terakhir itu adalah the maintenance, itu memantau model untuk memastikan hasil. Jadi intinya kan kita nggak mau nih nanti si modelnya itu nggak sesuai gitu di tengah-tengah dari deployment. Nah makanya kita pantau agar si modelnya itu masih relevan dengan masa kini. Next. Ini ada tujuan dari Artificial Intelligence dari Andreas Brown, Senior Manager dari PwC. Itu katanya itu sebelum komputer itu keputusan itu adalah hasil dari pengalaman dan intuisi. Tapi setelah ada ENIAC atau komputer pertama itu keputusan dibangun dari data-data yang ada. Itu diproses oleh komputer secara otomatis biar hasil dari keputusan itu emang relevan dengan data yang ada. Misalnya itu proses dari jawaban pertanyaan seperti apakah ini berisiko atau tidak, ini positif atau negatif, itu lebih sesuai dan lebih relevan dengan data yang ada. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi Hendro. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara pengerjaan Artificial Intelligence dalam Decision Support System. Dalam decision making process ada 4 langkah yang akan dilakukan. Pertama adalah intelligent phase. Dalam tahap ini akan dikumpulkan dulu data-data apa saja yang diperlukan untuk pembuatan model. Data-data itu dapat bersumber dari luar maupun dari pembuat sistem ini. Lalu yang kedua adalah design phase. Ini adalah step yang paling penting, maka sudah kami tandai. Di step ini kami akan melakukan pembuatan model dari data-data yang sudah dibuat tadi, lalu menentukan kriteria apa saja yang akan dipakai dalam pencapaian hasil. Lalu di akhir ada prediksi dan pengukuran outcome dari data yang dari model yang sudah dibuat, hasil apa yang ingin diinginkan dan bagaimana cara mencapainya. Lalu setelah ditentukan tadi, kita masuk ke langkah ketiga yaitu choice phase. Akan ada beberapa algoritma yang dihasilkan dan dapat dipilih. Dari setiap algoritma ini ditentukan mana yang memberikan kelebihan paling baik dan kekurangan yang paling sedikit. Lalu juga mana yang dapat mencapai hasil akhir dengan cara terbaik.
Lalu langkah keempat adalah implementation. Setelah modelnya jadi, maka akan diterapkan untuk data aslinya untuk mencapai hasil akhir dan menentukan membantu pengambilan keputusan. Hasilnya juga akan divisualisasi untuk mempermudah pengambilan. Berikut adalah arsitektur dari sistem yang akan kami bahas, yaitu Robo-Advisor. Jadi Robo-Advisor ini adalah sistem untuk memberikan saran. Pertama adalah data collection module. Di sini akan dilakukan pengumpulan data, bisa dari lingkungan maupun dari pengguna sendiri, lalu akan disimpan dengan serial number yang unik. Data yang tadi akan dilakukan pre-processing untuk diubah menjadi supervised learning dan menjadi array agar lebih mudah untuk diproses. Berikutnya adalah inti dari sistem ini, yaitu pertama ada long short-term memory training module. Di sini akan dilakukan pelatihan model sehingga siap digunakan. Lalu ada forecasting module, ini untuk membuatkan prediksi untuk hasil yang akan dihasilkan. Yang ketiga, ada portfolio optimization module. Di sini akan dilakukan berbagai perhitungan seperti historical mean, historical covariance, posterior mean, posterior convariance, dan optimal weights. Lalu di akhir, setelah modulnya selesai dibuat, maka akan dipakai kepada data asli untuk dicapai hasilnya dan dilakukan visualisasi. Visualisasi ini akan digunakan untuk mempermudah pengambilan keputusan. Next. Oke, selanjutnya untuk penerapan dalam DSS, kelompok kami mengambil contoh dari PwC. Jadi PwC ini menggunakan Robo-Advisor. Ini sumbernya langsung dari webnya PwC nih. Mereka menggunakan Robo-Advisor untuk manajemen portofolio daring. Jadi PwC ini kan perusahaan konsultan nih. Konsultan ini meninjau data yang tersedia menggunakan Robo-Advisor. Jadi analisisnya bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Terus Robo-Advisor ini advising the advisor. Jadi bukan berarti Robo-Advisor-nya digunakan oleh kliennya PwC, tapi Robo-Advisor ini digunakan untuk membantu para konsultan-konsultan yang bekerja di PwC. Terus Robo-Advisor ini membantu konsultan dalam menentukan keputusan yang tepat berdasarkan analisis pasar. Nah, analisis pasarnya itu kan menggunakan data yang volumenya cukup besar. Karena itu, dengan Robo-Advisor ini dapat dilakukan otomatisasi sehingga bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Analisis tersebut bakal dikombinasikan nih dengan kemampuan konsultan-konsultan PwC yang pastinya udah handal banget di bidangnya mereka, sehingga nanti bantuan untuk support system buat kliennya, buat menentukan keputusan buat klien kayak oh ini nih yang terbaik menurut konsultan kami gitu. Itu kombinasi dari konsultan dan dari Robo-Advisor ini, makanya hasilnya bakal jadi lebih maksimal. Sekian untuk eksplorasi tren yang kami lakukan. Mungkin kalau teman-teman punya pertanyaan atau punya isu-isu tren-tren AI buat decision support system, bisa langsung drop di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Makasih teman-teman.